senior kita, cantiknya Jelita. Kalau saya manggilnya sih Mbak Didi ya. Halo. Mbak Dian Sastro. Hai Mbak, long time no see ya di layar kaca Indonesia. Nah, Mbak Dian Sastro ini nanya, Mbak, BTW saya penasaran, Mbak ini mau lanjut S3 apa gimana? Kan udah S2 ya kan? Oke, dia cantik, pintar pula ya kan? Oke, Mbak Dian Sastro ini nanya, berkas apa saja yang harus disiapkan? Nah, ini penting banget nih soal pemberkasannya. Tadi udah dijelasin di depan. Jadi untuk jenjang studi S2 maupun S3 tentunya persyaratannya ada yang sedikit berbeda. Nah, juga untuk pendaftar yang di dalam negeri maupun luar negeri. Makanya tadi saya bilang di depan, teman-teman, jangan bosan-bosan untuk pantau terus website beasiswa LPDP atau yang di www.beasiswa.lpdp.kemenkeu.go.id. Penting sekali karena kalau kita nggak lengkap aja saat pemberkasan, ya udah pasti bisa gugur ya teman-teman. Nah, di sini mungkin aku bisa sebutin berkas-berkas yang pentingnya seperti ijazah terakhir ya, ijazah S1, jangan pakai ijazah SD, nggak bakal lolos itu mah. Oke, pakai ijazah S1, kemudian transkrip, ya kan? Kemudian ada esai yang tadi dibilang, ya kan? Kemudian ada KTP, ya kan? Kartu keluarga. Bahkan contohnya kalau untuk kalau untuk misalnya contoh untuk beasiswa afirmasi yang daerah tertinggal untuk anak-anak Ambon nih, kalau mau tes, ya kan? Syukur bahwa Kota Ambon itu masuk dalam list daerah tertinggal beasiswa LPDP. Jadi teman-teman tuh bisa misal teman-teman yang baru lulus S1 di Ambon terus mau lanjut sekolah mengambil S2, boleh daftar pakai beasiswa afirmasi. Yang penting teman-teman syaratnya harus menyelesaikan pendidikan sekolah dasar sampai sekolah menengah itu di Kota Ambon. Nah, itu salah satu syaratnya. Beda lagi kalau untuk prasejahtera, syaratnya lain lagi, syarat khususnya. Jadi teman-teman harus sekali baca persyaratannya, karena beda jenis beasiswa ada persyaratan khusus yang membedakan seperti itu, ya kan? Seperti kata pepatah, ya kan? Kalau buku ada rajin lagi nih. Jadi kalau teman-teman rajin baca, wah, pengetahuan teman-teman pasti mantap banget. Oke, kemudian ada berkas-berkas lainnya yang itu dipersyaratkan sesuai dengan jenis beasiswa yang teman-teman pilih. Gitu Mbak Dian, Mbak Didi ya. Jadi kalau Mbak Didi mau misalnya nih daftar beasiswa PNS atau beasiswa afirmasi, misalnya kalau Mbak Didi asli Ambon ya seperti tadi yang saya bilang, harus menyiapkan berkas-berkas sesuai ketentuan LPDP. Oke. Pertanyaan berikutnya, mana ya? Ini aja deh. Wah ini nih. Ini nih anak Ambon. Pertanyaan kelima. Dari Mbak Rili Latukonsina. Syarat untuk mendaftar beasiswa afirmasi 3T apa saja kakak? Wah, Mbak Rili udah S2 sama kayak Mbak Didi tadi, mau S3 juga Mbak, oke, tetap saya dukung. Ya, 3T ya tadi yang saya bilang. Harus, salah satu syaratnya adalah harus menyelesaikan pendidikan sekolah dasar hingga menengah di daerah yang masuk list 3T LPDP. Oke? Jadi kalau teman-teman, misalnya teman-teman dari Ambon udah SD sampai SMA di Ambon, oh bisa itu, udah bisa. Ya kan, setelah menyelesaikan S1 dulu loh ya. Oke? Jadi bisa, itu salah satu syaratnya.
Dan ada syarat-syarat lainnya, misalnya ketentuan bahasanya harus berapa, misalnya TOEFL-nya harus misalnya 400 untuk yang perguruan tinggi dalam negeri, ya kan? Atau kalau yang mau tujuan kampus luar negeri, misalnya IELTS-nya harus 6, ya kan? Misalnya seperti itu. Jadi ya benar-benar dibaca dan dilaksanakan. Kalau misalnya yang mau tujuan kampus luar negeri, udah harus dari sekarang, ya kan? Ikutin tes IELTS-nya atau tes TOEFL-nya, ya kan? Karena itu butuh waktu lama sampai sertifikatnya keluar, misalnya 2 minggu sampai 1 bulan ya. Jadi udah dipersiapkan dari sekarang teman-teman. Niatnya dulu diseriusin, baru kerjaannya bakal lancar. Oke? Gitu Mbak Prilly. BTW kapan Mbak datang ke Ambon? Ini anak-anak Ambon ini. Oke. Yang berikut pertanyaan terakhir ini teman-teman. Oke, Sister. Wah, udah pertanyaan terakhir nih teman-teman. Gak kerasa kita udah mau berpisah ya. Jangan takut. Ada video-video berikutnya yang pastinya juga edukatif dan informatif buat teman-teman semua. Oke? Waduh, ya ampun, jauh-jauh ya Mbak Taylor dari Amerika. BTW ya Mbak Taylor dari Amerika ya. Taylor Swift coba nanya BDP. It's me, hi, I'm the problem, it's me. Udah pensiun sebagai penyanyi atau gimana nih? Oke ya. Wah, Mbak Taylor nih nanya pertanyaan gini, mau tahu kampus luar negeri apa aja yang masuk list LPDP? Nah, penasaran kan? Nah, tidak akan saya sebutkan satu persatu karena banyak sekali, tapi saya mau bilang ke teman-teman, semua yang teman-teman butuhkan dalam pendaftaran, termasuk list kampus dalam dan luar negeri, panduan buku pendaftaran, kemudian perjenis beasiswa, panduan buku pendaftaran perjenis beasiswa, panduan untuk membuat akun, buklet, itu semua tersedia di www.beasiswa.lpdp.kemenq.id. Untuk list kampusnya dari mancanegara ada, tapi teman-teman harus cek di websitenya. Misalnya teman-teman mau daftar di luar negeri di MIT misalnya, ada di list beasiswa list kampus luar negeri beasiswa LPDP. Oke? BTW Mbak Taylor sorry banget, beasiswa LPDP ini untuk anak-anak Indonesia ya. Tapi nggak apa-apa lah, sekalian kasih informasi buat teman-teman yang lain supaya bisa cek tuh, misalnya teman-teman bercita-cita untuk kuliah di NUS atau MIT atau Harvard, ya silakan dicek dan silakan dicoba, silakan mengurus semua berkas-berkas yang dibutuhkan dan berdoa sebanyak-banyaknya biar teman-teman bisa menggapai apa yang teman-teman semua inginkan. Oke, nah mengakhiri video ini jangan lupa like, share, comment, and subscribe channel YouTube Mbak ini. Oke, nah bagi yang teman-teman yang masih penasaran boleh nih kasih komentar di kolom komentar. Atau bisa tunggu video-video berikutnya yang pastinya menarik tentang beasiswa LPDP, mungkin tips and trik mendapatkan beasiswa LPDP atau tips wawancara. Nah pokoknya ada, jadi nanti ditunggu aja ya. Oke, thank you for watching.